Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Xavier Joel Sugianto, kelas 10 TP3 nomor absen 16. Saya Jenny Exwandio, kelas 10 TP3 nomor absen 17. Saya Daniel Arya Binaya, kelas 10 TP3 nomor absen 6. Saya Mekanik Jalano, kelas 10 TP3 absen 22. Saya Yusara Tirta Merta dari 10 TP3 absen 32. Kali ini kami mendapat kebagian untuk mengukur tinggi tiang di depan TU dengan menggunakan alat bernama klinometer dengan dua pandangan. Lalu yang pertama yaitu sudut istimewa dan yang kedua sudut bukan istimewa atau tidak istimewa. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat alat ukur bernama klinometer. Yang pertama, kita membutuhkan penghapus sebagai pemberat. Yang kedua, terdapat benang untuk mengikat benda pemberat. Dan juga untuk menunjukkan sudut derajat yang ada dalam busur. Yang kedua, kita juga membutuhkan busur sebagai alat ukurnya. Yang ketiga, terdapat sedotan yang berfungsi untuk melihat benda yang akan diukur tingginya. Kemudian juga terdapat isolasi untuk menghubungkan sedotan dengan busurnya. Begini cara pembuatannya. Oke, untuk yang pertama-tama cara membuat klinometer yaitu dengan memasukkan benang ini ke bolongan busur. Kita masukkan dan kita pasangkan di tengah. Oke, setelah sudah seperti ini, kita mengikat penghapus. Kita mengikat penghapus ini sebagai pemberat. Oke, setelah sudah jadi seperti ini, dan jadilah pemberat. Oke, yang kedua, yang langkah selanjutnya yaitu kita menggabungkan penggaris ini, busur ini dengan sedotan dan cara mengisolasi. Dan jadilah ini alat bernama klinometer. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan alat bernama klinometer yang sudah kelompok kami buat. Yang pertama yaitu si pengamat menggunakan sedotan yang berfungsi sebagai semacam teropong untuk melihat titik puncak dari tiang bendera di depan TU. Nah, untuk yang kedua, di sini bisa dilihat si pengamat mendapatkan sudut derajat yaitu 40 derajat. Dan ini bukanlah hasil akhirnya. Hasil akhir dari sudut elevasi ini didapat dari pengurangan 90 derajat yang berfungsi sebagai titik nolnya dan dikurangi dengan hasil akhirnya ini 40. Jadi hasil akhir sudut elevasi yaitu 50. Hasil dari pengurangan 90 derajat dikurangi 40 derajat. Oke, jadi setelah kelompok kami membuat alat yang bernama klinometer ini, sekarang saya akan menjelaskan pengertian dari klinometer ini. Oke, klinometer adalah alat peraga yang dipergunakan untuk menentukan besar sudut elevasi dalam mengukur tinggi objek secara tidak langsung. Jadi setelah teman saya tadi menjelaskan apa itu klinometer, kali ini saya akan menjelaskan fungsi dari klinometer tersebut. Dalam matematika, klinometer digunakan sebagai media pembelajaran dalam mengukur ketinggian benda-benda seperti tiang bendera, tinggi pohon, maupun tinggi-tinggi bangunan. Tapi kali ini kelompok kami kebagian untuk mengukur sebuah tinggi tiang bendera yang berada di depan TU SMK Katolik Santo Mikael. Pertama-tama saya akan mengukur tinggi pengamat untuk mengamati tiang bendera tersebut. Untuk pengukuran ini dilakukan dengan tinggi semata, bukan sekepala.
Jadi di sini tinggi dari pengamat tersebut dari bawah kaki hingga ke mata itu 156 cm. Untuk selanjutnya saya akan mengukur antara jarak tiang bendera dengan pengamat satu. Mari kita lihat. Kayak ini 6 meter ya, 300 kali 2 600. Jadi 6 meter. Jadi total jarak antara pengamat dengan tiang bendera itu 6 meter. Karena meterannya hanya 3 meter, tadi saya menambahkannya dengan 3 meter dan ditambah 3 meter lagi, dan totalnya itu 6 meter. Jadi setelah pengamat melakukan pengamatan terhadap tiang bendera ini, didapatkan hasil 35 derajat. Dan 35 derajat itu bukan sudut istimewa. Jadi akan kami kurangkan dari 90 dikurangi 35 dan mendapatkan hasil 55. Oke. Pada tahap kali ini kami akan melakukan pengukuran yang kedua, yaitu jarak antar tiang bendera dengan si pengamat. Bisa dilihat untuk pengukurannya. Jadi kelompok kami melakukan pengukuran ketiga kalinya, yaitu 300 cm ditambah 300 cm dan 250 cm. Jadi totalnya yaitu 850 cm atau 8,5 meter. Jadi setelah si pengamat melakukan pengukuran jarak antar tiang bendera dengan pengamat, didapat hasilnya yaitu 8,5 meter. Dan kali ini si pengamat akan menggunakan alat bernama klinometer untuk melihat berapa derajat yang didapat. Jadi bisa dilihat untuk hasil derajatnya yaitu 45 derajat. Dan 45 derajat tersebut termasuk ke dalam sudut istimewa. Jadi pada kali ini saya akan mengukur tinggi tiang bendera menggunakan aplikasi. Apa bang memang? Jadi di sini tingginya yaitu 10 meter lebih 5 cm. Kita lanjut ke proses perhitungan yang pertama. Di sini kami pertama-tama mengukur tinggi pengamat, yaitu tinggi area sendiri dari kaki ke mata. Didapatkan hasil yaitu 156 cm. Dan jarak pertama dari tinggi pengamat sampai tiang bendera ini yaitu 6 meter dengan sudut 35 derajat. Ditanya tinggi tiang bendera. Lanjut. Oke, langkah pertama yaitu kita harus cari tahu terlebih dahulu sudut elevasinya dengan menggunakan sudut 90 derajat dengan suhu yang ditunjuk oleh pemberat klinometer. Sebagai hasil akhirnya yaitu 90 dikurangi 35 dan didapatkan hasil 55 derajat. Dan ini merupakan sudut tidak istimewa. Kita masuk ke rumusnya yaitu tan sama dengan depan per samping atau tan besar. Tan 55 derajat sama dengan X per 6 meter. Nah, di sini X itu adalah sisi segitiga. Lanjutnya yaitu 1,42 sama dengan X per 6. 1,42 dikali 6 sama dengan X. Nah, 1,42 ini kita dapatkan dari sin 55 dibagi cos 55. Dapatkan hasil 1,42. Lalu 1,42 ini dikalikan 6 dan dapatkan hasil 8,52 meter. Dan kita menambahkan dari tinggi pengamat yaitu 1,56 meter
Jadi hasil yang didapatkan adalah 10,08 meter atau 10 meter lebih 8 cm. Jadi tinggi tiang bendera dengan sudut tidak istimewa adalah 10,08 cm. Maksud saya 10,08 meter. Jadi untuk pengiriman kedua ini menggunakan sudut istimewa. Jadi diketahui tinggi pengaman karya 156 cm. Jarak dari tiang ke pengaman yaitu 8,5 meter dengan sudut derajat yaitu 45. Dan ditanya yaitu berapa tinggi yang berbeda depan. Yang pertama yaitu kita harus mencari tahu terlebih dahulu sudut elevasinya dengan menggunakan sudut 90 derajat dengan sudut yaitu oleh lembaga sebagai hasil akhirnya yaitu 90 kurangi 45 yaitu 45 derajat dan itu termasuk sudut istimewa. Jadi proses penghitungannya yaitu kita menggunakan rumus tan sama dengan depan per samping atau tan besar. Ini tan 45 sama dengan x per 8,5 meter. Tan 45 yaitu 1 per sama dengan x per 8,5 dan 8,5 nya kita pindah jadi 1 kali 8,5 sama dengan x dan selanjutnya kita menemukan hasil yaitu 8,5 dan lalu kita tambahkan dengan tinggi pengaman kayak 8,5 meter ditambah 1,5 meter jadi hasilnya 10,6 meter atau 10 meter lebih 6 cm. Jadi seperti ini hasilnya 1,5 cm tinggi pengamannya dan sudut elevasinya itu 45 derajat dan dari cara pengaman ke tiang benderanya yaitu 8,5 x nya 8,5 dan x nya 8,5 meter dan tinggi tiangnya yaitu 10,6 cm. Nah, jadi kita juga menggunakan teknologi. Jadi dengan adanya kemajuan teknologi yang saat ini sudah serba digital, baik laptop, komputer, dan handphone, kita bisa melakukan pengukuran terhadap objek yang akan diteliti dengan lebih mudah. Dan tidak harus menggunakan alat baru seperti kronometer. Pada pengukuran tinggi tiang bendera di depan TU, kelompok kami juga menggunakan aplikasi yang ada di Play Store maupun nama AR untuk mengukur tinggi tiang dan didapatkan hasilnya yaitu 10,5 meter. Nah ini jadi bisa dilihat kan mungkin di HP tidak kelihatan di sini 10,5 meter. Nah, kesimpulan yang bisa didapat dari proses pengukuran tinggi tiang bendera di depan TU adalah meskipun kita hanya menggunakan alat ukur simpel bernama kronometer yang kelompok kami buat sendiri, kami tetap bisa melakukan pengukuran terhadap tinggi tiang bendera di depan TU dengan menggunakan sudut istimewa, sudut tidak istimewa, dan menggunakan aplikasi dengan keakuratan yang bersama. Setelah kelompok kami menghitung rata-ratanya dari hasil pengukuran sudut istimewa, sudut tidak istimewa, dan menggunakan aplikasi, didapatkan hasil pengukuran tinggi tiang bendera di depan TU. Dan hasil dari rata-ratanya tersebut adalah 10,6 meter. Oke, jadi itu sekian pembahasan tentang trigonometri dari kelompok kami terkait mengukur tinggi tiang bendera. Terima kasih. Terima kasih. Sisi.